Hai guys, balik lagi bareng Konsultas yang Hening di sini. Kali ini kita bakal bahas problem psikologis lagi. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita tonton dulu video dari Asisi Channel tentang sejarah perubahan mental masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Tengah-tengah transisi antara Majapahit akhir sampai kolonial ini kan ada namanya zaman Demak. Nah ini kan Tommy Pires datang sini. Nah, ketika Tommy Pires datang sini dia mencatat ternyata di Sumatera Oriental itu orang Jawa itu begitu bangga, pride dengan dirinya, sangat bangga sekali. Jadi Tommy Pires itu sampai ngomong bahwa kalau orang di luar Jawa untuk bisa memiliki kebanggaan seperti Jawa itu harus belajar. Tapi orang Jawa itu ngatur. Tidak ada di dunia ini yang kesombongannya atau keangkuhannya itu seperti orang Jawa. Bayangkan 2 abad kemudian berarti 15, 16, 17. Abad 17 kemudian ada seorang Tiongkok yang mencatat bahwa orang Jawa itu bodoh, tidak mampu menalar, tunduk pada asing, butuh kesejahteraan dari asing, kayak gitu-gitu. Nah ini kan kontras dengan cara Tommy Pires. Berarti dalam 2 abad ini sesuatu terjadi. Ini mental kita itu hancur. Nah, Tommy Pires mencatat kenapa kok orang Jawa ini begitu bangga dengan dirinya. Ternyata menurut dia karena orang Jawa itu masih mengingat bahwa dulu Jawa itu menguasai dari barat ke timur. Maksudnya barat Nusantara sampai ke timur Nusantara. Itu pelayaran, perdagangan mereka yang kuasai. Nah itu masih diingat gitu loh. Dan karena ingatan itu mereka bangga. Kan beda banget toh dengan zaman kolonial ya. Kolonial yang kita sangat tunduk, kita sangat inferior, mengagungkan asing, itu beda banget. Kalau kita perhatiin, inti utama dari cuplikan video tersebut adalah sebuah degradasi kualitas maupun superioritas mental dari masyarakat yang sebelumnya percaya diri menjadi jenis masyarakat yang dapat dikatakan penurut dan lemah lembut. Hal tersebut adalah bukti bahwa penjajahan tidak hanya merusak sumber daya alam, melainkan menghancurkan atau merubah sebuah generasi dan sumber daya manusia. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia atau Tanah Jawa. Situasi serupa dapat kita temui pada sebuah negeri yang mungkin sering kita ejek dengan sanitasi atau kebersihan yang cukup buruk, yakni Vrindavan atau India. Pada era-era kerajaan sebelum abad pencerahan dan kejayaan Eropa, India adalah sebuah negeri besar yang bahkan jauh lebih dulu mengalami kemajuan. Bahkan nama India sendiri berasal dari sungai Indus yang merupakan salah satu peradaban modern tertua di dunia. Namun, semua itu berubah semenjak kolonialisme Eropa yang mulai masuk ke negara tersebut, yang perlahan merubah gaya hidup, mental, dan cara berpikir masyarakat di sana pada kala itu. Hingga lahir India yang saat ini kita kenal dengan beragam kekurangan yang dimilikinya. Hal yang sama pun pada dasarnya terjadi di negeri jiran Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris. Sampai saat ini, mereka masih kewalahan menghadapi nilai-nilai toleransi antara suku dan budaya hingga melahirkan perpecahan dalam tubuh masyarakat mereka. Jadi, yang namanya penjajahan itu jelas memberi dampak yang sangat amat membekas dari generasi ke generasi, yang bahkan masih bisa kita rasakan dengan kuat sampai hari ini. Di abad ke-21 saat ini, pada dasarnya, penjajahan yang secara jelas merusak mental masyarakat pun sangat disayangkan masih dapat kita temukan. Namun, fenomena tersebut telah dibungkus secara apik dan rapi, hingga kita seolah tak lagi menemukan sebuah tekanan atau kita tidak sadar bahwa diri kita sedang dijajah. Jenis penjajahan tersebut merangsek masuk dalam kesadaran manusia dalam bentuk gaya hidup komersialisme dan sifat hedonistik yang meninggikan ego dan hasrat manusia untuk memenuhi gengsinya, meninggikan derajatnya di hadapan orang lain dengan produk-produk komersial. Fenomena tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh dalam diri masyarakat yang berlanjut pada hancurnya sebuah generasi. Contohnya dapat kita lihat dari pemilihan gadget tertentu seperti iPhone yang ditunjukkan untuk meningkatkan status sosial seseorang atau semakin maraknya pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup seseorang. Semua aktivitas tersebut menandakan bahwa ada yang salah dalam diri masyarakat kita saat ini, di mana kita cenderung bersifat individualis dengan membesarkan hasrat, gengsi, dan rasa haus akan sebuah pengakuan. Situasi yang telah kita bahas barusan hanyalah sebagian kecil dari efek domino yang dapat terjadi dan mungkin sudah terjadi, yakni ketika kita sebagai masyarakat justru menjajah bangsa kita sendiri. Fenomena tersebut dapat kita temui ketika kita sebagai sesama anak bangsa saling menyerang satu sama lain, merendahkan orang lain, dan tidak peduli dengan isu-isu sosial yang memprihatinkan dalam kehidupan, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, dan beragam fenomena lain,
yang seolah hilang dalam pandangan generasi masa kini karena dianggap tidak seru dan bukan sebuah aktivitas yang dapat membuat diri mereka diakui di tongkrongan gitu. Dan semua nggak berhenti sampai di situ. Seperti yang telah kita bahas, semua merupakan efek domino dari rusaknya mental sebuah generasi yang berlanjut pada generasi berikutnya, yang pada akhirnya melahirkan jenis penjajahan terakhir, yakni ketika kita sebagai individu menjajah diri kita sendiri. Situasi tersebut dapat terjadi ketika kita memperlakukan tubuh dan mental yang kita miliki dengan kesadaran yang cukup buruk, hingga pada akhirnya beragam aktivitas yang kita jalani justru berbalik menyerang diri kita sendiri dan melahirkan anggapan bahwa kehidupan yang kita jalani tidak berguna atau diri kita hanyalah sampah yang tidak bernilai. Padahal, memang diri kita sendiri yang membatasi beragam potensi dan kemungkinan yang kita miliki. Sebab pada faktanya, kita memiliki begitu banyak waktu yang seharusnya dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan skill dan kemampuan diri kita. Atau paling tidak, meningkatkan kualitas dari kesadaran dan kebijaksanaan kita sebagai manusia. Jadi, maksud dari penjajahan terhadap diri sendiri adalah ketika kita menempatkan diri kita pada sebuah posisi yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Jadi, untuk siapapun kalian di luar sana, cobalah untuk melawan semua yang menindas dan membatasi diri kalian, dimulai dari melawan diri kita sendiri, yang lebih sering terlena dengan rasa malas, dan mabuk dengan imajinasi atau rencana yang tak pernah kita jalankan. Kita bukan penjajah, kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Maka, kita bertanggung jawab untuk membawa hidup kita menuju tempat yang lebih baik. Sekian Kausalata Sangning, sampai jumpa.